Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di kantor PPI untuk preskon pagi hari ini. Preskon pagi hari ini adalah kita menyampaikan 29 kasus yang terlibat dari 29 pemain Kalteng Putra. Dan kita menyampaikan yang sudah pernah kita sampaikan di tanggal 27 Januari lalu. Sejak tanggal 27 Januari lalu telah banyak update dan perkembangan yang terjadi dan yang kami rasa sangat penting untuk kami sampaikan di sini. Detail perkembangannya akan disampaikan langsung kepada para pemain Kalteng Putra nanti. Prinsipnya terkait dengan proses yang menyangkut 29 pemain Kalteng Putra ini, kita sudah mendapat update dari seminggu yang lalu. Update yang cukup signifikan, update yang menurut kita harus kita sampaikan dan harus kita antisipasi. Dan harus kita sampaikan juga ke publik ya. Yang pertama kaitannya adalah bahwa sudah jelas, pertama pemain dilaporkan ke Polda Kalteng. Ya, sudah jelas ada laporan polisinya dari Polda Kaltengnya juga sudah melakukan press conference juga ya terkait dengan kasus laporan polisi dari Kalteng Putra tersebut. Nah, berikutnya yang paling penting menyikapi kejadian laporan polisi ini kepada para pemain, kita sudah menyampaikan ke FIFPro sebagai federasi atau organisasi pesepak bola seluruh dunia. Nah, FIFPro sudah menyatakan statement, sudah mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa FIFPro mendukung ya, FIFPro dan seluruh pemain yang bernaung di bawahnya yang berjumlah lebih dari puluhan ribu mendukung apa yang dilakukan oleh para pemain klub Kalteng Putra terkait dengan situasi yang dialami pada saat ini. Gitu ya. Nah, kemudian juga yang paling penting para pemain Kalteng Putra ini ketika kita klarifikasi lagi, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman, ketika melakukan aksi mogok tidak bertanding ini sudah melalui sebuah proses. Sudah melalui sebuah proses yang cukup lama, yang itu tidak dilakukan serta-merta atau ujuk-ujuk lah. Jadi ada proses dulu, ada proses penagihan, ada proses komunikasi yang mandek, ada proses negosiasi yang gagal. Bahkan kemudian juga ada surat yang ditandatangani bersama yang di situ juga dinyatakan kalau memang tidak ada kepastian pembayaran juga pemain akan melakukan mogok bertanding. Juga sudah mengirimkan surat kepada FIFA dan PSSI pada tanggal 30 Januari 2024. Dalam surat ini, FIFPro meminta intervensi segera dari PSSI dalam masalah ini untuk memastikan bahwa situasi dapat diatasi dan meminta FIFA untuk menyelidiki masalah ini serta memastikan bahwa sanksi yang tepat harus diterapkan jika situasi ini tidak diperbaiki. Nah, ini perlu teman-teman ketahui sudah sampai sejauh ini perkembangannya. Artinya apa? Artinya ini sudah menjadi perhatian dunia internasional, sudah menjadi perhatian juga federasi internasional dari FIFPro, komunikasi ke FIFA, dan ini juga ada kemungkinan karena ini karena ini sudah menyertakan yang dulu sangat-sangat diagungkan, kita tidak boleh ada campur tangan hukum negara segala macam, tapi pada faktanya ada anggota dari PSSI sendiri yang kemudian nakal dan melaporkan para pemain ini ke polisi. Ini menjadi perhatian yang serius dari FIFPro. Nah, kami sebagai asosiasi pemain tentunya akan terus memonitor perkara ini, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pemain terkait adanya laporan polisi dan juga dalam sidang di kasus Komdis. Jadi pada tanggal 31 Januari dan 1 Januari kemarin, pemain telah dipanggil Komdis. Pemain telah menghadiri sidang Komdis 2 hari berturut-turut, masing-masing dibagi menjadi satu bagian dan bagian berikutnya di hari tanggal 1 Februari. Dalam proses Komdis ini kaitannya dengan ketidakhadiran
tim Kalteng Putra melawan PSCS. Nah, kemarin kita sudah dampingi para pemain bersidang. Nah, dalam proses ini kita juga sebagai asosiasi pemain tentunya siap melindungi dan membela pemain terkait dengan memperjuangkan haknya ini. Nah, ini yang paling penting menurut kami, bahwa kita berharap ya Komdis bisa bersikap objektif. Jadi kasus ini kita berharap jangan hanya dilihat dari sisi pemogokannya pemain saja, tapi juga sebab di mana ada proses penunggakan gaji, ada proses-proses lainnya yang terjadi, dan di situ tidak ada itikat baik dari. Kita berharap Komdis bisa melihat keadilan dan kebenaran secara material, tidak hanya formil. Ya, kita berharap Komdis bisa memenuhi rasa keadilan dan memutuskan permasalahan yang terjadi pada para pemain ini secara adil. Yang tak kalah penting, kita sangat berharap kepada PSSI bisa bertindak tepat dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga para pemain ini tidak bernasib tragis, ya, menjadi korban deretan malapetaka sepak bola Indonesia. Kita tahu sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa sepak bola Indonesia. Kita berharap kasus ini jangan diulangi dan jangan menjadi korban malapetaka berikutnya. Jangan sampai para pemain yang tidak dibayar gajinya ini, bayangin, ini pemain tidak dibayar sampai ada yang 3 bulan, mereka sudah mengeluarkan keringat, mereka sudah dikejar-kejar kebutuhan, mereka tidak dibayar gajinya, tapi justru malah dilaporkan polisi oleh klubnya. Ya, mereka menghadapi sanksi ancaman pidana sekarang, gitu ya. Mereka menghadapi sanksi yang tidak main-main, ada hukuman badan, penjara, dan sekarang menghadapi ancaman sanksi diberikan oleh Komdis PSSI. Jadi kita berharap jangan sampai pemain ini yang sudah tidak dibayar gajinya, sudah dilaporkan polisi oleh klubnya, nanti juga disanksi oleh PSSI. Kita jangan sampai nasib tragis itu menimpa para pemain. Terima kasih dari saya. Silahkan Bang Janes kalau ada yang mau disampaikan lagi. Dulu ntar kurang biar merefresh. Oke, terima kasih semua yang udah hadir di sini. Saya Sahar Ginanjar dari pemain dari Kalteng Putra. Kronologisnya pertama, mulai ditunggaknya gaji itu pas di bulan November. Jadi di putaran kedua Liga 2 itu kita latihan tanggal 20-an sambil menunggu gaji yang akan dibayar. Tetapi sampai pergantian tahun dan kita akan menghadapi babak playoff degradasi, akhirnya tanggal 2 saya baru menerima gaji, dan dari pihak manajemen mengirimkan bukti pengirimannya. Saya menerima itu, dan tanggal 3 saya dari saat gajian itu saya tanya, ini tiket kita untuk bertanding seperti apa? Beli sendiri-sendiri. Oh oke. Akhirnya saya tanggal 3 berangkat ke Palangkaraya. Ternyata gaji itu dibayar tidak berbarengan dengan semua pemain. Jadi hanya beberapa pemain, ada yang 13 orang. Yang pertama itu 13 orang dibayarkan, dan sisanya itu beruntun. Ada yang besoknya lagi, ada yang 2 hari kemudian, sehingga ada yang masih sampai sekarang belum dibayar. Nah, kronologisnya seperti itu. Awal dari situ kita bertanding lawan Cilacap. Habis lawan Cilacap kita tur ke Tegal. Dari Tegal saya asisten manajer, sekretaris tim, sekretaris tim. Saya berbicara, kita akan buat surat keputusan bersama, yaitu bila mana poin 1 kita ingin bertemu CEO untuk duduk dan mau dibawa kemana tim ini, karena dari awal kita bermain di Kalteng Putra ini, kita didatengin CEO hanya untuk makan bersama dan juga di acara launching. Setelah itu saya berbicara sama sekretaris manajer.
Setelah seperti itu tidak ada hasil musyawarah yang memberikan solusi sebenarnya. Malah pihak manajer bilang kepada kita, tolong bantu saya untuk push kepada CEO. Dan akhirnya saya dan Jandia itu yang ditugaskan oleh manajer mengirim pesan WhatsApp dan isi surat tersebut. Manajer hanya bilang tunggu beberapa hari ke depan karena kita di hari Senin pada tanggal 22 kita mau bertanding lawan Persipura. Setelah di situ tidak ada jawaban sama sekali sampai hari H. Pak, simpel permasalahan ini. Bapak bayar, kita main. Dan dia, oh ya udah, pulang. Dia pulang, nanti saya kasih jawaban. Sampai jam lewat 20-an, kita sudah kumpul di situ. Dan para pemain ini belum sama sekali siap mempersiapkan perlengkapan pertandingan. Akhirnya dia telepon lah lewat saya. Bro, tanggal 1 CEO akan bayar. Setelah keputusan kita bermusyawarah. Bagaimana, kalian main apa tidak? Saya bertanya seperti itu kepada pemain. Karena saya tugasnya hanya dimandati sebagai kapten untuk fasilitator. Ya, fasilitator antara manajer dan para pemain. Jadi saya hanya menjembatani itu. Saya bertanya kepada pemain, mau main nggak? Saya bilang seperti itu. Ya akhirnya kita main, kalah. Kita posting di hari H tersebut, di hari setelah pertandingan, Setelah lawan Persipura, kita posting isi surat yang kita sudah berikan kepada manajemen. Kenapa kita bisa posting? Hasil musyawarah di mana kita sudah buat surat kedua yang kita mau dibayarkan tanggal 25 itu, saya mau serahkan untuk diminta tanda tangani oleh Sigit supaya disepakati, tetapi dia sudah meninggalkan lapangan. Akhirnya saya telepon, Pak di mana? Oh saya sudah jalan, saya mau menyendiri dulu, alasannya seperti ini. Pak ada surat hasil musyawarah pemain pengen dibayar sebelum berangkat ke Cilacap. Dia cuma jawab, tidak ada yang lagi bisa saya tanda tangani karena saya udah berpatokan kepada isi kontrak dan di kontrak itu sudah jelas dan saya pun yang bertanggung jawab di dalam isi kontrak itu. Saya sampaikan kepada pemain, akhirnya kita bubar di dalam mobil itu, kita post isi surat yang telah kita kasih pada tanggal 18 itu. Setelah terjadi itu, kita melewati kita nggak latihan, besoknya lagi nggak latihan. Pada tanggal 23 adalah sekelompok orang datang ke mes, 6 orang, dan itu saya yang hadapi sendiri. Dia bertanya ada apa ya rame-rame. Saya bilang ya kita secara demokratis memposting itu karena hak kita ingin dibayarkan. Saya ceritakan yang tadi dari awal, kita sudah tidak menerima gaji di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Saya bilang seperti itu, tapi hanya dijanjikan dan dijanjikan, tapi tidak ada kepastian. Akhirnya mereka menerima aja, terus mereka pulang. Tanggal 24, malamnya saya ditelepon Sigit. Nanti kita mau bicara. Oh iya, bicara di mana? Ketemuan di mana? Enggak, nanti kita berbicara di dalam mobil. Saya sama siapa Pak? Sendiri aja kalau perlu. Tapi saya minta Jandia waktu itu. Jandia masuk ke dalam mobil. Di situ dia bilang, ini sih marah katanya gitu. Dengan kalian memposting, posisinya kalah, kalian memposting, dia terpukul 2 kali dia bilang. Dan CEO ini akan melaporkan kalian ke polisi. Nah, terkait itu kalian tidak mau main, dia bilang itu. Akhirnya Pak CEO ini marah dan memang akan melaporkan kalian ke polisi. Solusinya apa? Solusinya ya kalian harus tetap bermain dan menang di sisa 2 match ini. Dia bilang, Pak ini main bola Pak, nggak bisa ya untuk realistis kita main away gitu. Tapi walaupun kita fight ya kita nggak tahu hasil seperti apa. Terus masalah gaji kita gimana Pak? Ya kalian main aja dulu, menang dulu, nanti saya bantu push lagi ke manajemen, ke CEO untuk bisa bayar gaji kalian. Berarti dengan kata-kata seperti aja belum pasti kapan gaji itu akan dibayarkan.
Terus saya tanya kembali, Pak, kalau pahitnya anak-anak memang tidak mau bermain seperti apa? Karena saya tidak bisa memberikan keputusan sepihak, saya bilang. Ya kalau nggak main ya bubar aja, gitu. Kan dia bicara seperti itu. Terus kalau bubar gimana Pak? Saya bilang, ya kita nanti kena hukuman dan kalian pun akan kena hukuman, udah ada konsekuensinya. Setelah obrolan itu panjang lebar, saya selama 1 jam di dalam mobil dibawa putar-putar. Pulang ke mes saya sampaikan apa yang disuruh oleh Sigit. Akhirnya anak-anak tetap menjawab tidak mau main bila tidak mau dibayar, tidak mau berangkat. Setelah itu saya WhatsApp Pak, anak-anak tetap tidak mau berangkat. Dia bilang, oh ya udah bubar aja kalau seperti itu. Dia bilang gitu. Saya tanya lagi, Pak, bubar dalam konteks apa? Bapak harus jelas karena takutnya perintah Bapak ini saru, saya bilang itu tidak jelas anak-anak menerima. Ya yang seperti saya obrolkan di dalam mobil. Ya Pak, apa? Karena kita mau bukti tertulis gitu. Akhirnya dia telepon saya. Kalian bubar, tinggalkan Palangkaraya, geser dari tempat situ. Karena saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi CEO kita ini ketua adat Dayak, dia bilang. Akhirnya pemain ini ada rasa worry dan rasa khawatir akan keamanan jiwanya. Karena kita ini masih mau main bola, masih mau mencari uang, menafkahi keluarga gitu. Akhirnya saya putuskan gimana ini? Ayo pulang aja lah. Ya udah, akhirnya karena kita sudah mengambil keputusan tidak ingin bertanding, ya kita pulang gitu. Setelah kita pulang, beberapa pemain besoknya pulang, mungkin ada yang masih di mes, seperti teman saya Dadang masih ada di mes. Laporan itu dia benar lakukan, dilaporkan kepada Polda. Dan setelah di situ ya saya baca di rumah. Nah, disitulah awal konflik yang terjadi di dalam permasalahan kita sebagai pemain yang menjadi korban klub ini. Ya seperti itu. Kalau dari saya, ya kita sebenarnya itu masih ada berkeinginan main dan kita tetap standby di mes sampai keputusan dari manajemen bilang kita bayar. Kita menunggu pembayaran dan kita bakal main, tapi karena emang ada intimidasi yang seperti itu dan sempat ada malam-malam ada 3 orang ya, ada yang tengah malam iya, dan tengah malam subuh jam 2 itu ada 3 orang juga ke mes, padahal itu mes itu kan steril buat pemain. Kita melihat ada 1 orang yang ada yang laporin kita itu. Kita nggak tahu siapa yang nyuruh ke mes, dan kita pemain pasti kan ada rasa khawatir lah kalau kita ada di mes terus. Akhirnya terus kita ya udah pulang, tapi sempat kita menanyakan terus kita tiket gimana gitu buat pulang gitu. Ya tiket beli sendiri-sendiri. Akhirnya terus kita pulang pergi sendiri-sendiri dan kita pulang ke rumah masing-masing. Apa yang Om bicarakan sama Gunawan itu benar. Sebenarnya kita nggak ada itikat untuk pergi dari kota itu. Kita hanya menjalankan, kita mogok secara bersama. Tetapi karena ada hal intimidasi itu menjadi mengganggu pikiran kita juga gitu loh, atas keamanan tersebut. Kondisi sudah nggak nyaman. Kondisi sudah nggak nyaman gitu loh. Terus juga ya memang disuruh pulang. Ya memang disuruh pulang, mandatnya si Sigit itu nyuruh kita bubar gitu. Kalau memang tidak ya bubar aja. Berarti kan di sini udah jelas siapa yang memerintahkan kita untuk tidak bermain. Padahal kita ini sebenarnya pemain bola yang ingin bermain bola gitu. Standby ya. Iya, standby. Yang penting apa? Hak kita dibayar, kita bermain gitu. Itu sebenarnya hal simple, tapi mereka yang buat masalah ini menjadi besar. Itu aja dari saya tambahan. Secara lisan, verbal maupun secara tulisan melalui manajer timnya Pak Sigit, mereka diminta bertanding dengan kondisi belum digaji, mereka masih bermain. Masih. Setelah selesai dari Persipura, dipertanyakan lagi bagaimana, hanya mempertanyakan haknya bagaimana untuk dipenuhi. Tapi tidak direalisasikan hingga berkembang seperti satu. Maka kami coba melihat dari regulasi ya. Kita coba lihat dari regulasi karena 2 malam kemarin tim pemain ini kita dampingi
secara online diperiksa oleh Komisi Disiplin. Yang jadi sorotan oleh Komisi Disiplin yaitu tentang tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding. Itu pasal 58 tentang disiplin PSSI ya. Nah ini saya coba bacakan. Dalam hal apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir, nah ini terkait dengan tim. Ya. Baru yang di ayat 3 pasal 58, pemain atau ofisial yang menganjurkan dan atau menyuruh melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 58 ayat 1, yaitu supaya tim tidak hadir, tidak bermain, ya, itu akan diberikan sanksi larangan aktivitas terkait sepak bola sekurang-kurangnya 24 bulan, 2 tahun, dan sanksi denda sekurang-kurangnya 100 juta. Ini sudah disampaikan oleh Komisi Disiplin. Ayat 1 bilang, apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir di tempat pertandingan, meskipun sudah dijadwalkan dan diberitahukan sebelumnya secara patut, tanpa alasan yang sah. Ini ada alasan loh mereka tidak bermain. Itu pasal 58. Maka kita coba runut, jangan fokus kepada satu pasal. Ada pasal 4 tentang Komisi Disiplin, ruang lingkup waktu pelaksanaan kode disiplin PSSI. Ayat 1 kode disiplin PSSI mulai diberlakukan hanya pada pelanggaran disiplin yang terjadi berdasarkan fakta setelah disiplin ini ditetapkan. Ayat Kode disiplin PSSI juga ditetapkan berlaku berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya untuk membantu atau lebih membantu proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ingat itu. Jadi ini memutuskan tiba-tiba tidak mau main. Fakta-fakta ada yang terjadi yang bisa membantu dan lebih membantu untuk proses pertimbangan Komisi Disiplin mengambil keputusan. Jadi coba diingatkan Komisi Disiplin ini pasal 4. Jadi jangan mereka tidak main pada saat mau bertanding lawan Cilacap, bukan. Ada fakta-fakta ini yang menjadi fokus. Apalagi sesudah mereka hanya memposting surat yang mereka buat yang mengenai fakta sesungguhnya bahwa mereka belum dibayar gajinya. Terus tahu-tahu dilaporin. Nah, kebetulan kita disupport oleh ada teman-teman dari advokat sini, dikoordinir oleh Nahot Silitonga ini. Kebetulan sama kita Bang ya, sama-sama Silitonga, memang selalu klik ini ya Bang ya. Jadi Janes Silitonga, Nahot Silitonga. Teman-teman dari beberapa advokat mensupport kita karena menganggap ada dugaan kriminalisasi pemain. Nanti silakan teman-teman kalau mau nanya sama Bang Nahot Silitonga. Nah artinya apa teman-teman? Bahwa setelah pemeriksaan Komisi Disiplin kita sudah menyampaikan semuanya, ada yang namanya hukum kausalitas, sebab akibat. Tidak ada sesuatu terjadi begitu saja, pasti ada sebab. Terus dibilang siapa yang menganjurkan? Tidak ada yang menganjurkan, mereka sendiri sudah ngalamin sama-sama kan ya. Mereka ngalamin dan menjadi kesepakatan bersama. Terus disinggung karena ada regulasi RSTP FIFA, kalau pemain yang minimal 2 bulan ditunggak gajinya bisa menterminasi dan menjadi bebas kontrak. Komisi Disiplin nanya, emang semuanya ini? Memang ada yang belum sampai 2 bulan. Ini pada 1 dan 2 orang, 3 orang. Tapi terjadi pada seluruh tim. Dan buat catatan, tadi yang ditanyakan, diundang, coach, pelatih, juga menunggak 3 bulan ya? Mau 4 bulan ini, bulan 4. Pelatih, tim ofisial menunggak. Tim terapis seluruh satu klub nih, ya kan masih ada tunggakan. Jadi ada sebab akibat. Terus pertanyaan dengan kondisi seperti itu,
diminta pemain maksimal bertanding dan harus menang seperti yang disampaikan Kasar. Kondisi seperti kalau kita lihat pertandingan kendaraan ya, olahraga, mobil motor, ada satu yang dalam kondisi itu groundbreaking, hold dulu. Kenapa? Supaya start dengan kondisi yang sama, baru pertandingan fair. Benar tidak? Nah, ini kondisinya seperti itu. Itulah fakta hukum yang terjadi. Kita harapkan komisi disiplin melihat secara objektif, melihat sebab akibat, apa penyebabnya. Itu terkait dengan teman-teman 29 pemain. Kami juga mau menyampaikan bahwa kami sudah sampaikan tadi malam kepada komisi disiplin. Sebelum terjadi pada teman-teman di tahun 2022-2023 ya Jaya, sudah ada kasus 19 pemain Kalteng Putra yang bermasalah dengan klub Kalteng Putra, dan kita sudah ngajukan ke NDRC, National Dispute Resolution Chamber Indonesia, badan arbitrasenya sepak bola, dan sudah diputuskan 19 pemain itu mempunyai hak yang harus dibayarkan oleh klub Kalteng Putra. Kita sudah bersurat, tapi hingga saat ini belum diselesaikan. Dan kami sudah menyampaikan kepada komisi disiplin. Artinya, sebelum klub Kalteng Putra ini terjadi permasalahan dengan 219 ini, sudah ada permasalahan sebelumnya. Nah, kalau kami menyampaikan ini ke media, terus kita mengupload di media sosialnya APPI, apakah itu dianggap sebagai pencemaran baik? Apakah itu dianggap sebagai melanggar undang-undang ITE? Silakan nanti teman-teman bisa bicara dengan Bang Nahwa. Kan kita bicara fakta hukum yang sebenarnya. Itu pemikiran kami. Jadi karena kita terima kasih dan tim semua mensupport kita, terutama masalah dugaan kriminalisasi terhadap pemain-pemain Kalteng Putra. Jadi itulah yang gambaran sebenarnya. Dengan media ini kami harapkan seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Sahar, Bang Gunawan, Bang Rija, dan tadi Usman ya, berharap mereka dengan kondisi sepak bola yang sudah berjalan dengan baik, tolong kalau ada hal yang bermasalah seperti ini, diperbaikin akar masalahnya. Bukan pemain yang ujung akibatnya, tapi penyebabnya apa. Sehingga saya tekankan, jangan sampai hukum regulasi dipergunakan untuk menghukum orang yang harusnya dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Korban yang harus dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Jangan menjadi terbalik. Tapi penyebabnya dibiarkan begitu saja, tapi yang korban justru dihukum. Dari saya sendiri, saya pemain musim lalu, waktu itu kita udah laporan ke PPI, terus putusan DRC itu kita udah selesai, udah ada, cuman kita waktu itu diberi waktu itu sampai bulan akhir Desember sama NDRC dan PPI. Mereka juga nggak pernah ada untuk menyampaikan untuk membayar pemain-pemain yang lama, dan satu pun pemain nggak ada yang dihubungi gitu kan. Dan sampai sekarang pun ya udah, sampai sekarang kayak gini aja, nggak ada dihubungi sama sekali pemain yang lama. Terkait yang sudah diputus NDRC ya? Iya. Jadi beliau ini benar-benar cinta sama Kalteng. Sudah tidak dibayar di putusan benar, tertunda. Mungkin inilah kekecewaannya sehingga akhirnya memutuskan bersama-sama mogok main. Iya. Oke. Selamat siang, saya Mojik dari Tribun News. Tadi sudah disampaikan kronologinya sebenarnya. Pertanyaan saya, pertama untuk mungkin Bang Sahar sebagai kapten, langkah konkret apa sih dari pemain untuk bisa istilahnya masalah ini tuh supaya cepat kelar? Apakah kan tadi ada laporan dari polisi, apakah ini melaporkan kembali atau memberi tenggat waktu CEO dari Kalteng Putra untuk bisa membayar, dan jangan sampai tadi ada salah satu contoh ya masih tahun lalu gitu ya, seperti apa konkretnya, atau mau langkahnya yang lebih serius ketemu ke ketua PSSI atau seperti apa
komdis yang yang masih menanti. Jadi yang kita depan sekarang ini dari semuanya kronologi sudah, terus permasalahan hukum sudah, ada langkah konkret dari pemain ini sebenarnya semuanya seperti apa? Terima kasih. Jawab langkah konkret apa? Matikan ke NDRC. Oh yang itu ya. Jawab aja. Ya, langkah yang pasti itu yang nomor satu kan kita sudah melakukan laporan kepada APPI untuk melangkah ke NDRC untuk segera diselesaikan. Itu langkah awal. Masalah hukum negara yang dia udah laporkan kepada pihak Polda Kalteng, ya bukan berarti kita akan diam, tetapi kita akan tetap menegakkan keadilan itu. Dan kita terus menyuarakan kebenaran kita yang merasa kita dizolimi, yang benar-benar mereka udah mengeluarkan statement di luar, menurut saya kebohongan itu. Menurut saya kebohongan itu sih langkah kita. Oke, saya tambahkan. Sebentar. Jadi pemain sebagai anggota juga sudah memberikan kuasa KPPI, sampai juga ada tiket yang berkuasa juga dalam tim dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai pribadi sudah diberikan secara komitmen kepada KPPI dan itu yang diberikan secara hukum. Tambahan, jadi kita fokus ya bahwa ini adalah masalah tunggakan gaji yang ada di sepak bola. Jadi kita juga fokusnya adalah menyelesaikan secara hukum sepak bola atau football family. Makanya kalau ditanya konkretnya apa, para pemain sudah melaporkan ke APPI dan APPI sudah memproses untuk kita akan segera ajukan gugatan ke NDRC. Ini sudah sesuai dengan regulasi NDRC, sudah sesuai dengan sesuai dengan statuta PSSI bahwa kasus sepak bola diselesaikannya sepak bola. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita tidak mau sebenarnya terkait dengan laporan polisi segala macam, itu sebenarnya PSSI harus menertibkan anaknya. Kalteng Putra ini kan anaknya PSSI, ada di bawah PSSI. Mestinya PSSI harus menegur ke klub Kalteng Putra, karena dari apa yang dilakukan oleh klub Kalteng Putra ini bisa berimbas kemana-mana. Ingat, FIFPro sudah bersurat pada PSSI dan juga FIFA. Di sini ada potensi loh, ya, sanksi yang bisa diberikan kalau memang PSSI tidak bisa intervensi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian terkait dengan apa yang bisa dilakukan lagi, masih dalam konteks koridor sepak bola, kita sudah berkorespondensi. Selain dengan FIFPro, kita sudah berkorespondensi dengan PSSI dan juga FIFA terkait dengan permasalahan ini. Ini menjadi masalah penting sebenarnya, karena meskipun ya lagi-lagi ya masalahnya klasik soal gaji, tapi ini eksesnya sudah sampai kemana-mana, termasuk soal pidana. Dan kemudian yang jadi juga sangat penting menurut kami adalah itu tadi, soal sanksi ancaman komdis dari PSSI. Ini juga harus penting gitu ya. Ini menyangkut masa depan mereka. Menurut saya sanksi yang tadi disampaikan Bang Janes di pasal 58 itu sangat-sangat berat kalau hanya kita melihat dari sisi formalitas aturan tersebut. Harusnya komdis kalau melihat cerita ini berdasarkan regulasi kemanusiaan memutuskan pemain tidak bersalah. Saya respect seperti itu ya, pada komdis. Jadi kalau komdis memutuskan dengan sebab akibat ini, dan sesuai tadi yang saya sampaikan pasal 4, pasal 58, maka komdis harusnya menurut hemat pemikiran saya secara objektif, bijaksana dan kemanusiaan memutuskan para pemain tidak bersalah. Ya, ini yang kita tantang kepada PSSI ya. Jangan sampai tadi penekanannya pemain sudah tidak digaji, sudah dilaporkan ke polisi, nanti juga disanksi oleh PSSI. Jangan sampai terjadi. Kalau sampai ini terjadi, tragis sekali sepak bola kita. Selamat pagi, Kang Siang, topik dari Koran Jawabus. Izin tambahan, Kang, ini kan tanggal 3 itu ada pertandingan home terakhir ya di Kalteng, sementara pemain bisa di sini. Nah,
dari kemarin gagal tanding di Cilacap itu ada komunikasi lagi nggak sih Kang, biar mungkin manajemen menjadi biar ayo kita tanding terakhir gitu, negosiasi lagi atau komunikasi lagi gitu Kang, karena kan kalau misalnya besok nggak tanding lagi kan 2 kali nggak tanding ya otomatis tambah hukumannya. Terima kasih. Ya, saya jawab. Sampai saat ini, detik ini tidak ada sama sekali komunikasi kepada pemain dari pihak klub untuk diajak musyawarah mengenai permasalahan gaji pun tidak ada. Malah mereka selalu mengeluarkan berita-berita yang ya melanjutkan laporan polisi itu, sampai terakhir saya dapat dilanjutkan ke perdata ya. Udah perdata ya, nawarin misalkan ya sudah deh 50% saya bayar dulu, ada? Saya sih nggak baca situ kayaknya. Nggak, maksudnya nawarkan nelpon perusahaan pemain. Nggak ada. Untuk 50% dulu? Iya, nggak ada. Jadi dia malah lebih menggugat ke perdata sekarang. Gitu. Oh ya, ada berita itu ya? Ada. Berita ya. Intinya pemain sih sebenarnya siap, nanti bisa ditanyakan. Artinya ketika sebenarnya kita membuka pintu mediasi, musyawarah, bahkan ya mungkin standby, bahkan sekarang mereka menjaga kondisi. Kalau memang ada komunikasi lalu mau dibayar, kesepakatan yang kita sampaikan semalam dalam Komdis. Belum ada. Ya, kalau sampai ini kan ada waktu sampai jam 3, kalau emang kita ada dibayarkan gajinya, besok kita berangkat dan main pun kita siap gitu. Jadi pemain itu selalu siap kalau emang kita udah hak kita dibayarkan, pasti kita siap buat main. Itu aja. Saya mungkin saya ambil dari CNTV. Tadi kan saya udah jelasin kronologisnya dari awal sampai akhir, dan bukan dari November sempat ada pembayaran awal Januari gitu ya Bang. Jadi sebenarnya pertanyaan saya sampai saat ini nih dari 29 pemain Kalteng Putra, tunggakannya tuh hingga saat ini ya berapa bulan sih yang belum dibayar oleh pihak klub? Dan ada pasti ada datanya dong teman-teman yang sudah dibayar berapa, sebagian yang belum dibayar pun berapa, totalnya paling lama berapa bulan? Dari sisi pemain itu penunggakannya sekarang ada yang menginjak ke 3 bulan. Dan saya pribadi di bulan Februari ini menunggak masuk ke 2 bulan. Jadi bervariasi. Saya jelaskan, pemain 2 sampai 3 bulan, pelatih 2 sampai 3 bulan, dan pelatih kepala mau ke 4 bulan. Kitman official itu sama ya 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi ini tidak kepada pemain aja, tetapi semua di dalam tim, elemen di dalam tim. Nah, kalau bervariasinya saya hanya bisa menjelaskan 2 dan 3 bulan. Kalau pelatih kepala mau ke 4 bulan. Itu aja.